Pemirsa, sejumlah negara maju masih tidak mengakui produk vaksin tertentu yang digunakan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Sementara, di saat yang sama, akses Indonesia untuk mendapatkan vaksin dengan tingkat efikasi yang tinggi juga masih terbatas. Lalu apa kira-kira langkah dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, untuk menembus barikade itu, pemirsa? Langsung saja saya sapa, tadi saya sudah sempat sebutkan di awal, pemirsa. Sudah ada Ibu Retno di sini. Kita sapa sekali lagi. Selamat sore, Bu Retno, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Tisa? Sehat? Alhamdulillah saya sehat walafiat Ibu. Semoga kita selalu sehat ya Ibu ya. Nah Bu, kita Amin, ingin amin. tahu saat ini seperti apa akses yang kita miliki untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan apakah kira-kira sudah bisa memenuhi dan akan memenuhi seluruh target yang kita harapkan Ibu untuk membentuk herd immunity dari vaksin ini? Oke, jadi kalau kita ingat Mbak Tisa, dari sejak awal, di awal pandemi ini, kita sudah bergerak cepat. Kita sudah berbicara dengan banyak pihak, kita bertemu dengan mereka, membahas mengenai akses vaksin Indonesia kepada produk-produk mereka. Di titik itu, kita lihat sebenarnya masih banyak sekali ketidakpastian, karena pandemi ini adalah situasi di mana ketidakpastian banyak sekali. Tetapi di dalam situasi emergency, kita harus mengambil langkah yang cepat. Oleh karena itu, kita sebenarnya termasuk negara yang paling depan berbicara dengan banyak pihak. Nah, dari upaya itu yang kita lakukan dari sejak awal, maka per hari ini kita sudah dapat memiliki yang ada di kita lebih dari 137 juta dosis vaksin. Ini adalah campuran dari vaksin yang dalam bentuk curah dan juga vaksin dalam bentuk jadi. Nah, kalau kita hitung dari sisi herd immunity 70%, maka kebutuhannya adalah sekitar 363. Jadi per hari ini sebenarnya kita sudah berada kira-kira di titik 38%, Mbak Tisa. Nah, ini paling banyak masuknya dari mana, Bu? Apakah memang dari merek awal yang saat ini dilarang, meskipun mungkin sekarang sudah tidak begitu banyak lagi, atau dari mana nih banyaknya, Ibu? Merek yang dilarang maksudnya apa ya? Bukan merek yang dilarang, maksud saya adalah merek yang dilarang untuk masuk ke negara tertentu. Oh, jadi begini, kalau kita bicara mengenai vaksin, mengenai kesehatan, maka yang menjadi acuan kita adalah tentunya WHO, ya. Jadi WHO adalah Badan Kesehatan Dunia. Referensi kita adalah di situ. Nah, kalau kita kemudian berbicara mengenai vaksin, referensi kita adalah juga EUL, Emergency Use Listing dari WHO. Di titik ini WHO sudah memberikan EUL kepada, kalau tidak salah, 6 jenis vaksin. Di antaranya dapat saya sebutkan Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Nah, kemudian kita lihat apa yang dipakai di Indonesia saat ini. Indonesia memakai 4 jenis vaksin, yaitu Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna. Nah, kalau kita lihat yang 6 tadi, apakah yang 4 masuk di 6 yang sudah diberikan EUL-nya oleh WHO, maka jawabannya adalah iya, sudah diberikan izin EUL-nya oleh WHO. Jadi sekali lagi, referensi kita adalah WHO. Ya, lantas dari sejumlah 4 vaksin tersebut yang paling banyak masuk yang mana, Ibu? Apakah Sinovac? Jadi kalau kita lihat dari angka yang tadi saya sebutkan lebih dari 137 juta, maka Sinovac per hari ini adalah lebih dari 118 juta. Saya tidak ingin masuk ke detail koma-komanya, jadi saya bulatkan, lebih dari 118 juta. Sementara AstraZeneca 11,7 juta, termasuk yang akan datang pada hari ini. Karena setelah wawancara ini saya juga akan menyambut kedatangan vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility, dari multilateral, dan ini semuanya adalah free of charge. Kemudian ada AstraZeneca yang kita peroleh dari Jepang,
yang kita sudah terima jumlahnya hampir 1 juta, tepatnya 998.400. Kemudian ada Sinopharm yang jumlahnya sekitar 3,4 juta, termasuk 1,4 juta yang datang pada hari ini. Dan Moderna jumlahnya adalah 3.060.000. Nah, kemudian kita lihat di bulan Juli ini, karena pemerintah terus bekerja untuk mengamankan ketersediaan vaksin di dalam negeri di tengah situasi yang sangat sulit, di mana semua negara mencoba untuk mendapatkan pasokan vaksin, maka kita patut bersyukur karena di bulan Juli ini, maka Indonesia insya Allah, karena Juli masih ada beberapa hari yang schedule-nya masih akan ada beberapa vaksin yang datang. Andai kata schedule itu semuanya tepat waktu, maka insya Allah di bulan Juli ini, maka Indonesia akan memperoleh lebih dari 50 juta vaksin. Itu termasuk dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi mendapatkan pasokan vaksin lebih dari 50 juta di dalam 1 bulan, di tengah situasi yang sangat tidak menentu, di tengah semua negara memerlukan vaksin, bukan sesuatu yang mudah. Baik. Tapi alhamdulillah kita bisa mengamankan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat kita. Oke, baik. Bu Retno, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sejenak pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, diplomasi vaksinasi terus berjalan, sudah masuk sekitar 38% dari jumlah populasi untuk mendapatkan herd immunity, ini sudah masuk ke Indonesia. Artinya sudah hampir setengah pemirsa, dan ditargetkan dalam waktu dekat ini akan masuk lagi vaksin dengan jumlah yang juga cukup fantastis, bisa mencapai sekitar 50 juta vaksin akan masuk di akhir Juli ini. Nah, tadi kita mendengar bahwa dari kerjasama IMC COVAX 92, Indonesia ini juga sudah dapetin vaksin pemirsa. Kita ingin tahu, tapi sebetulnya dari yang sudah kita masuk ke Indonesia ini Bu, ada berapa persen Bu dari kuotanya? Katanya kan 3-20%. Nah, kita berada di persentase berapa Bu Retno? Jadi kalau hitungannya adalah maksimal ya, maksimal 20%, maka angka kita itu sekitar 108 juta. Kalau kita sekarang sudah di 11,7 plus yang dari Amerika itu adalah juga melalui COVAX Facility, kita belum tahu pasti apakah itu dihitung on top of yang 20% atau kemudian dimasukkan di dalam 20%, katakanlah kita sisihkan dulu aja lah yang Moderna itu. Dengan 11,7 berarti sudah lebih dari 10%. Yang menjadi masalah adalah begini, di COVAX Facility dikumpulkanlah dana-dana dari berbagai macam pihak, dari filantropis, dari donor, dan sebagainya. Nah, dari dana tersebut kemudian membeli vaksin untuk kemudian dibagikan kepada negara-negara. Antara lain adalah ke negara EMC 92 termasuk Indonesia. Nah, walaupun uangnya ada, permasalahannya adalah ketersediaan vaksin. Semalam saya baru memimpin pertemuan COVAX AMC Engagement Group karena saya adalah salah satu co-chairnya. Nah, di dalam pertemuan semalam, Gavi menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan vaksin sampai saat ini masih sangat terbatas. Keadaan akan menjadi lebih longgar, insya Allah, di titik September-Oktober ke belakang. Oleh karena itu, diperkirakan di September-Oktober onward, itu kepasokan vaksin untuk dunia akan menjadi lebih banyak lagi. Karena sekarang, kenapa langka? Pertama, kapasitas produksinya masih sedikit. Yang kedua, ada beberapa restriksi yang masih dilakukan oleh negara karena memang kondisi di dalam negerinya masih menghadapi kasus yang sangat tinggi. Betul. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini dalam beberapa waktu belakangan ini muncul implementasi dari mekanisme yang disebut dose sharing mekanisme. Jadi dose sharing itu seperti yang Amerika yang tadi saya sampaikan, Amerika sudah merasa ada kelebihan vaksin. Kelebihan vaksin itu kemudian
diberikan kepada Indonesia tetapi dilewatkan melalui COVAX Facility. Jadi sudah bukan melalui bahwa COVAX membeli vaksin kemudian dibagi, tetapi ada beberapa negara yang kemudian berbagi vaksin langsung kepada negara-negara tertentu. Dan sekarang kita sedang berusaha keras untuk memakai mekanisme berbagi vaksin tersebut. Oleh karena itu kita sudah mendapatkan tawaran, Jepang sudah masuk 1 kali pengapalan, nanti akan ada pengapalan 1 lagi, Amerika sudah 1 kali pengapalan, menurut informasi ada 2 kali pengapalan lagi, Australia dan Belanda juga akan lakukan hal yang sama, dan Uni Emirat Arab. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu perbincangan kita. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib dulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini.